Nah, maka untuk itu kaitannya mestinya anggota DPR juga ikut membincangkan soal ini. Kalau di masyarakat sudah terjadi seperti ini, mbok ya ngomong deh gitu. Peduli deh, ngomong deh. Kenapa kita nggak ngelihat anggota DPR yang keras betul. Ini stop dulu deh, kita evaluasi. Nggak ada loh. Saya juga nggak ngerti. Kenapa mereka nggak punya sensitivitas kemanusiaan sekarang anggota dewan itu? Waduh, nggak tahu ya, saya orang baru. Kami dulu bekas anggota DPR kan? Ya kan bekas lama. Iya, berapa? 12 tahun Kira-kira apa yang menyebabkan kami? Berapa? Nggak tahu juga ya. Ya tahu. Kehilangan sensitivitas kemanusiaan mereka. Mungkin sensitif, tapi untuk ngomong kan tidak mudah di partai itu, di fraksi itu. Gitu. Ya kan? Takut direkol. Bukan hanya itu, tapi kalau ngomong sifatnya kritis pada pemerintah, sesungguhnya kan harusnya kewajiban menggunakan namanya hak fungsi kontrol itu. Tetapi kalau misalnya ketua partainya ada di kabinet, susah juga pakai kenapa kita ngomong kayak gini, mengkritisi gitu, kan dikesankan oleh orang yang tidak suka kita ini tidak suka pada pemerintah, padahal bukan. Kita sayang Indonesia. Kita sayang pada pemerintah, gitu loh, ya kan? Agar bisa lebih baik buat manfaat bagi masyarakat, karena itu kan uang negara itu uang rakyat, gitu loh Pak. Harusnya yang kita sudah pilih anggota DPR itu berteriaklah tentang kondisi ini. Tapi nggak ada ya? Saya tidak nggak gimana? Saya nggak ngelihat ada anggota DPR yang ngotot agar evaluasi ini nggak bisa, harus berhentikan dulu gitu. Bukan berarti dia tidak suka pada pemerintahannya loh, bukan berarti dia tidak suka juga pada program ini loh. Hanya ingin mentertibkan aja, coba diberesin dulu mekanismenya. Bukan dihentikan ya, bukan. Bukan. Untuk penertiban. Masa kita ngomong aja takut, masa kita ngomong aja nggak boleh, gitu loh. Betul nggak? Kayak gini ngomong kita nggak boleh terus dianggapnya kita nggak suka, bukan? Gitu loh. Jadi anggota DPR-nya yang perlu dievaluasi juga dong kalau gitu. Banyak yang mesti dievaluasi. Banyak ya. Nanti kalau bilang Ming kan karena nggak di dalam makanya dia ngomong kayak gitu. Enggak gitu. Di dalam dan di luar kita harus sama aja. Karena ini perlu diselesaikan. Kita kepengen loh bangga sama DPR kita. Kita pengen bangga pada presiden kita, pada polisi kita, pada semua aparatur yang rakyat membayar. Sekarang masih bangga nggak? Masih bangga nggak kami dengan teman-teman di anggota DPR itu? Bangga nggak? Ya sulit untuk mengatakan itu, gitu. Karena fungsi-fungsi representasinya yang tidak hadir pada saat justru masyarakat membutuhkan itu. Contoh misalnya, ketika kemarin yang minggu lalu kita bahas soal ada anak bunuh diri, ada anak yang kelindas, saya nggak ngelihat itu orang bagaimana. Mungkin ada 1-2, ya. Tapi secara masif, secara kelembagaan mestinya bunyi loh. Ini enggak ya? Karena bagaimanapun juga bukan soal ini presidensial, kita koalisi, bukan itu. Tapi harus ada yang bicara.